kegiatan ini apakah pakai aksi nyata ataukah cukup, kita angan-angan saja atau bagaimana gitu? Gimana Pak Mif? Barangkali Pak Mif ada ide atau bagaimana Bapak Huda? Nggih, monggo. Tapi sebelumnya barangkali saya masih belum paham ini bahan lost spot itu bahannya model apa? Itu berupa apa itu? Itu kemarin bahan lospat itu Bapak bermacam-macam, ada yang plastik, ada yang dari Oh, itu biji-bijian, limbah, bukan limbah kan ya? pemanfaatan mboten limbah Bapak, yang bener limbah, cuma kan lospat itu kan secara umum Oh umum gitu. gitu loh. Kalau limbah kan kita kan apa itu identik dengan plastik dan apa itu bahan-bahan bekas ya. Tapi ini Ya. kalau lospat itu secara banyak gitu loh Bapak, ada yang dari alam, ada yang dari lospat dari bahan lospat itu, yang tidak yang bisa kita manfaatkan di dalam rumah gitu loh, intinya itu lospat itu seperti itu di lingkungan kita gitu. Ya hampir-hampir sama dengan limbah, Limbah. sama-sama. Iya, iya. Gimana Pak Mif? Baik. Monggo Pak Amif. Ya, ini ya, mengacu ke apa namanya petunjuk di LMS. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Rofa, tadi kita gabungkan semua dari nilai-nilai yang sudah diungkapkan oleh Pak Miftahul Huda tadi ya. Kemudian kita rangkum semua, ternyata berpihak pada murid itu adalah utamanya gitu ya, tujuan kita. Saya sepakat dengan Bu Rofa, kegiatannya seperti itu. Kemudian terkait pertanyaannya, pengen pakai aksi nyata atau enggak? Untuk sesi ini itu hanya membuat rancangan. Saya bacakan ya, ini petunjuknya. Semua susunlah gambaran atau rancangan. Rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi hanya membuat rancangan saja. Makanya kan bentuk poster, PowerPoint bisa atau video yang berkaitan dengan rancangan tadi. Ya. Kalau saya langsung saja merujuk ke kebetulan Bu Rofa sudah pengalaman, nah itu kita buat semacam rancangannya bagaimana. Monggo, Gitu aja. monggo Bapak. Gimana Pak Mif? Barangkali kok di lembaganya punya kegiatan yang menarik sesuai dengan nilai-nilai kita, monggo. Ya, kalau di tempat saya, ya kalau di tempat saya kan memang alhamdulillah sudah didata mandiri ya, berarti kan termasuk pembuatan limbah-limbah botol plastik dan sebagainya itu memang dikaryakan untuk membuat macam-macam bahan yang bisa dipakai atau didaur ulang, misal tempat tisu atau tempat lampu dan sebagainya itu memakai bahan-bahan yang limbah atau plastik, limbah plastik itu seperti itu. Mungkin hampir sama dengan apa itu lospat itu tadi ya. Tapi lospat mungkin barangkali lebih luas ya. Kalau di tempat saya itu yang limbah plastik itu pemanfaatan limbah plastik. Mungkin seperti itu. Atau gini Bapak, ini ada lagi yakni nilai inovatif. Ini sekedar ide saja ya Bapak ya. Inovatif kemarin itu sudah saya praktekkan sendiri, terutama saya. Itu kami mencoba membuat pembelajaran yang inovatif, yakni membuat kami buat pas waktu lomba PAUD Awards itu, terutama saya ikut berinovasi membuat buku yang kami judul Ayo Berakhlak Baik. Lah, itu implementasinya itu saya itu buat buku, terus di dalamnya itu ada kegiatan anak-anak, bisa di kegiatan kebiasaan anak-anak lah. Nanti bukunya itu ada semacam hadiahnya itu berbentuk stiker-stiker. Jadi bukunya itu bagus, tapi kemarin saya coba lombakan di PAUD Awards se-Indonesia itu belum menang Bapak, belum rezekinya saya. Tapi saya itu saya praktekkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa melakukan kegiatan yang positif dan berkelakuan baik. Itu saya berinovasi dengan bahan bekas, saya buat buku yang namanya buku Ayo Berakhlak Baik. Itu jadi anak-anak itu ada kegiatannya, misalnya anak-anak sholat duha. Nah, nanti dipantau sama orang tuanya bisa di rumah. Nanti anak-anak kalau sudah melakukan tersebut,
akan dapat reward atau hadiah berupa stiker. Lah, stikernya tadi ditempel di bukunya tersebut. Dan buku tersebut itu pokoknya nilainya positif-positif, jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan baik secara langsung. Dan anak-anak dilengkapi bukunya itu dilengkapi buku cerita juga. Itu kami buat pembelajarannya inovatif. Itu sekedar masukan saja ya Bapak ya. Barangkali kok Pak Mif ada ide lagi selain itu, monggo Pak Mif. Di lembaganya sudah pernah melakukan apa? Pak Mif, gak kedengeran sampean suaranya. Siapa saya kok Pak Miftah? Oh Pak Mif, kedua-duanya. Aduh, pusing deh. Saya diapit dengan dua Pak Mif ini. Pak Khair, monggo. Tadi kan sudah dipaparkan sama Pak Miftah Huda, juga pernah melakukan dari sampah tadi, pemanfaatan sampah tadi, limbah tadi. Kalau Pak Khair ini, bagaimana kalau SMP-nya? Pasti luar biasa. Pak Khair nggak kedengeran. Masih mute Pak suaranya. Iya. Oh iya. Langsung saja kita kerucutkan ya, kita tentukan satu nilai, kita buat kegiatannya, satu rancangan, langsung kita buat rancangannya. Oke. Monggo Pak Mif. Nopo, Pak Mif keduanya. Saya setuju langsung yang pertama tadi aja. Oh iya. Sudah pernah dilakukan, sudah pernah dilakukan, sehingga ya kemarin yang dilakukan kita buat semacam posternya sekarang atau bentuk PowerPoint rancangan yang sudah itu presentasinya hari ini enggak. Kita buatnya hari ini. Kita bisa membuat hari ini seperti share screen seperti kemarin loh. Nah, iya. buat seperti itu. Terus pakai nopo dewek niki Pak? Iya, kalau lospad dan pemanfaatan limbah plastik itu hampir sama. Berarti mungkin yang kita pakai. Jadi kalau memakai kalimat lospad ya monggo, atau pemanfaat limbah plastik juga monggo. Tapi memakai itu. Aku gak ngerti lospad itu. Nah itu apa? Berapa lospad itu? Wis limbah ngoten mawon to Pak. Lo tulisannya biasa lo. LOOSEPART. Lospad itu berarti hilang. Lospad. Mosok boten nanti kepireng ta Bapak? Pat niku apa? PART. Boten nanti kepireng jenengan. Bahan lospad niku. Heeh. PART. Oke. Lospad. Tak kira lospek ngono. Ya wis Ibu, ayo langsung kita buat ngono. Napa? Nggih. Niku ta Bapak, napa PowerPoint napa video ngoten lho Bapak, tanpa PowerPoint mawon. PowerPoint mawon. Nah, PowerPoint ya belas Pak. Ya mohon niku bantuannya kepiye? Ya. Jadi kalau saya tangkap ya, lospad itu memang bahan sisa atau bahan yang tidak terpakai. Nggih. Jadi kalau di googling ini, adalah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai yang digunakan untuk dikaryakan kembali, seperti itu. Hampir sama dengan tadi pemanfaatan limbah juga. Cuma kalau spot itu ya ngoten niku Pak. Secara bahasa keren ini. Tapi lospad lebih luas Bu. Kalau sisa-sisa besi itu kan berarti nanti karyanya dari besi. Kalau khusus yang tadi limbah plastik berarti karyanya dari plastik limbah-limbah itu. Monggo, berarti karyanya adalah nilai itu apa itu namanya? Kembali kepada siswa apa namanya? Tidak lupa. Berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa. Gitu. Jadi berupa artinya nanti limbah, lospad atau limbah plastik. Salah satu aja Bu. Berapa Pak Mif? Lospad napa? Lospad itu lebih luas. Jadi barangkali di rumah orang tersebut atau siswa tersebut ada sisa-sisa dari bahan kayu misal. Orang tuanya pengrajin kayu, ada sisa-sisanya. Lah itu juga bisa dipakai.
Kalau lospat Nggih, bisa betul lebih sekali luas Bapak. seperti itu. Nggih. Memang seperti itu lospat. Nggih. Bahan perca, kain perca, dan sebagainya. Nah, nggih. Berarti bahan sisa yang masih dipergunakan lagi. Berarti kita setuju lospat ya Bapak ya, Nggih, lospat pemanfaatan dari aja. lospat. Nggih, iya. Ini kan saya bisa bercerita kalau di sekolahan saya hanya limbah plastik gitu aja. Nggih. Nggih. Mau dibuatkan PowerPoint-nya? Pripun Pak Mifkul mboten tayang ngoten niku, monggo sampeyan damelaken. Pakar ini lho, Pak. Nggih, pakar ini kula ngoten niku mboten ada gelas, Pak. Jujur Pak Miftahul Huda, sama sekali belum pernah ngoten lho. Sampeyan gawekno iku ne, rancangane. Gawekno rancangane, oke bagus. PowerPoint. Presentation. Kalau ngirimnya lewat nopo Bapak? Ya nanti kalau sudah jadi, kita share bareng-bareng. Nggih. Satu Maksudnya aja. kula niki nopo arane wonten rancangan-rancangan niku ngetik teng pundi? Tak jadi ke satu tak gimana? Aku gak paham Pak. Seharusnya niku nggih. Kula seharusnya kan video-video mawon. Di Canva ya, kayak kemarin kan kita ngoten kan, kula di Canva kelas mawon. di kelas A itu pakai Canva. Nggih. Jadi apa saja rencana nanti dimasukkan di Canva, kemudian nanti direkap menjadi satu. Nah, itu ini juga nanti sama seperti itu, bisa memakai Canva juga bisa, atau PowerPoint yang lebih familiar. Kan tadi sudah disepakati pakai PowerPoint Bapak. Iya, PowerPoint aja lebih familiar disepakati. Rasanya tadi Pak Mif sudah. Kalau Pak Huda enak Canva, enggak apa-apa Pak, Canva saja kalau memang Pak Huda. Jujur Pak, soalnya kalau PowerPoint selama tugas ini mboten nate pernah gak pernah sama sekali Bapak. Pakai Canva aja. Jadi kurang paham. Kalau saya cenderung ke PowerPoint-nya, Bu. Oh, nggih, monggo. Kula manut. Sering nanti saya masuk PowerPoint. Membuat presentasi sering pakai PowerPoint. Oh, nggih. Ngeten mawon. Saya ada pandangan. Nggih, ada pandangan. Jadi judulnya itu adalah mengubah limbah menjadi kreativitas. Mantap. Nggih, mengubah limbah menjadi kreativitas. Jadi membuat dari bahan-bahan dari limbah, membuat dari bahan limbah, mengubah limbah menjadi kreativitas. Jadi nanti itu ada tujuan presentasinya, itu memperkenalkan konsep dari pentingnya daur ulang limbah. Jadi di sekitar kita itu kan banyak limbah-limbah, entah itu limbah yang berarti kita nggak lospat ya Bapak ya, kita fokus pada limbah. Ya sama, artinya sama. Lospat dan limbah itu sama. Cuma lebih familiar, monggo kalau dipakai kalimat lospat. Nggak apa-apa Bapak, limbah juga masuk juga, bagus juga. Ya, limbah juga sama. Barangkali kalau lebih kerennya memang pakai lospat. Tulisannya bagaimana lospat itu? Lose. LOOSE. Ya. PART. PART. Oh, lospat. Lospat itu tidak apa-apa. Mengubah limbah atau lospat menjadi kreativitas. Limbah aja tak Bapak. BM kok lebih meyakinkan limbah. Begini, bukan. Artinya atau lospat dulu, mengubah lospat atau limbah menjadi kreativitas. Jadi orang itu biar paham kalau memang ada kalimat lospat itu sama dengan limbah. Ngoten nggih ta? Monggo. Nah, kemudian nanti
tujuannya tadi sudah saya terangkan. Yang pertama tadi memperkenalkan konsep pentingnya daur ulang lospat atau limbah. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan siswa cara mengubah lospat atau limbah menjadi produk yang berguna dan kreatif. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah menginspirasi siswa untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih atau terbebas dari limbah. Nah, itu tujuan dari presentasinya. Kemudian nanti tak tambahin Bapak, tujuannya tadi Bapak, tujuannya tadi bisa kita apa itu mengenalkan kewirausahaan kepada anak, bahwasanya lospat ini bernilai jual gitu loh. Jadi hasil karyanya tadi bisa diperjualbelikan, terus melalui kita praktekkan kepada anak-anak, yakni perkembangan zaman, kecanggihan dari teknologi, bahwasanya anak-anak bisa menjualnya lewat aplikasi WA atau aplikasi Facebook atau TikTok dan sebagainya gitu. Kita nanti ajarkan kepada anak tentang perubahan zaman yang ada pada sekarang ini, kecanggihan teknologi. Jadi masuk gitu Bapak. Ya. Jadi itu tujuan yang keempat. Mungkin dari hasil karya itu nanti akan bernilai. Ngeten deh. Jelas. Hasil dari karya akan bernilai jual, ngeten nggih. Ngeten nggih. Jadi istilah itu ada nilai jualnya. Nah, kemudian nanti nggih, kula lanjutaken riyen nggih. Kemudian nanti di dalam presentasi itu ada pentingnya penggunaan bahan lospat. Jadi istilah itu kita perkenalkan konsep daur ulangnya itu tadi. Kemudian mengapa kita harus peduli lingkungan? Nah, ternyata itu kan termasuk dengan salah satunya. Salah satunya adalah karena sifat kita itu harus peduli lingkungan. Kemudian nanti di situ juga akan kita tampilkan jenis-jenis limbah atau lospat nanti yang akan kita tampilkan di PowerPoint. Tetap nanti kita akan menampilkan gambar-gambar yang sudah ada, barangkali Bu Arafah punya foto-foto. Siap Bapak. Sudah jadi. Fotonya nanti tak cari. Nanti kita akan tampilkan di situ. Jadi jenis limbahnya apa, kemudian akan menjadi karyanya apa. Itu juga akan kita tampilkan di PowerPoint-nya itu nanti. Bapak, maaf ya, habis ini tak buatin grup WA gitu untuk kita bertiga biar hubungannya itu lebih baik ya Bapak. Nanti kita sharing-sharing foto atau lain sebagainya itu bisa lewat selanjutnya kita WA gitu ya Bapak ya. Terus Bapak ini saya tanyakan itu penggunaan atau bukan nyata sih, rancangan kita pembelajarannya itu seperti apa? Kan kita itu juga apa itu Pak? Pak. Berdiferensiasi ya. Diferensiasi. Nah, apakah anak semuanya satu kelas itu membuat hasil karya sesuai dengan imajinasinya? Apakah anak-anak dibagi beberapa sesuai dengan kemampuannya anak untuk membuat suatu kegiatan? Kepilih Bapak. Nah itu nanti kan tergantung dari keinginan seorang guru. Katakanlah kalau memang dilihat dulu anaknya itu, kalau memang anak yang lumayan bagus atau lumayan kreatif, itu nanti bisa per siswa. Tetapi kalau dipandang ada beberapa anak yang kurang kreatif, ya tetap kita menggunakan secara kelompok. Lebih aman secara kelompok saja. Jadi katakanlah 4 sampai 5 anak membuat satu hasil karya. Berarti ini berkolaborasi sesama teman gitu ya Bapak ya? Lanjut Bapak. Jadi nanti di PowerPoint itu setelah kita menjelaskan tentang jenis limbah atau fosfat yang didaur ulang, ya,
kita jelaskan aja nanti jenis-jenisnya apa saja. Katakanlah limbah dari plastik, kertas, kardus dan sebagainya itu tetap akan kita tampilkan di PowerPoint. Kemudian juga kita akan menampilkan ide kreatif. Nah, ide kreatif ini berarti produk yang sudah jadi kita tampilkan di sini. Katakanlah tadi sudah kita membuat katakanlah tempat tisu. Tempat tisu ini berasal dari kardus bekas. Nah, itu kita tampilkan. Jadi ada ide kreatif atau hasil produk contoh yang kita tampilkan di PowerPoint tersebut. Nanti kita juga akan pada saat presentasi juga kita tampilkan. Beberapa, tidak hanya satu, nanti beberapa banyak. Barangkali Bu Arafah punya banyak contoh-contoh ya kita tampilkan. Kemudian, kemudian juga setelah kita menampilkan ide kreatif, kita juga bisa sedikit mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatannya. Barangkali misal ada limbah dari botol bekas. Kemudian botol bekas ini dijadikan sebagai tempat lampu hiasan. Nah, itu juga kita sedikit akan mendemonstrasikan atau kita tampilkan cara-cara membuat lampu hias dari limbah botol plastik tersebut. Nah, itu diantaranya tadi setelah ide kreatif, kemudian memberikan langkah-langkah cara pembuatannya. Secara acak saja tidak semua katakanlah hasil kreatif kemudian kita berikan langkah-langkahnya, tidak hanya satu atau dua saja. Kemudian yang ke berapa itu tadi selanjutnya itu aja ya. Itu adalah manfaat dan dampak positif dari pengolahan limbah. Nah, itu juga kita akan tampilkan di presentasi itu nanti. Ya, barangkali mungkin itu gambaran tentang ide atau limbah mengubah lospat limbah menjadi kreativitas siswa. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Miftah Khairi atau Bu Siti Arafah. Barangkali itu hanya susunan gambaran saja nanti yang akan kita pakai pada saat PowerPoint. Bisa ditambah. Kalau untuk kalimatnya mungkin sedikit direvisi. Melatih kreativitas siswa melalui apa tadi? Lospat. Melatih kreativitas siswa. Melatih kreativitas siswa melalui kegiatan pemanfaatan lospet. Terlalu panjang. Melatih kreativitas siswa melalui Tetapi iya, biasanya judul itu tidak terlalu panjang, tetapi membuat orang penasaran. Jadi kalau memang tadi judulnya mengubah lospat menjadi kreativitas itu sudah bagus. Di dalamnya kita terangkan. Tapi rasanya gak enak, Pak. Sing menjadi kreativitas itu maksudnya ngoten dah. Mama kemana? Sebab kreativitas itu kan kata kerja. Kata sifat ya. Berarti dirubah lagi. Mengubah lospat menjadi bahan berguna. Apa itu ya? Melatih kreativitas siswa melalui pemanfaatan losfet. Tidak apa-apa. Secara saja. Monggo. Judulnya aja enggak apa-apa. Dirubah. Melatih kreativitas siswa untuk apa itu? Melalui kegiatan pemanfaatan lospat. Kemarin Bapak, mohon maaf ya. Kemarin pas waktu saya kegiatan itu P5 itu kami beri judul imajinasiku dan kreativitasku, cukup itu aja. Terus di dalamnya yaitu pemanfaatan dari limbah dari lospat tadi. Lebih simpel memang. Apa tadi imajinasiku dan kreativitasku. Oke, boleh.
Monggo. Oke. Itu aja nanti ya dibuatkan PowerPoint-nya atau gini aja, jenengan barangkali yang sudah saya sebutkan tadi langkah-langkahnya itu jenengan olah lagi, jenengan tambahi lagi, kemudian kita bisa saling tambah di grup WA saja, kemudian nanti bisa kita buatkan PowerPoint-nya. Nanti saya buatkan PowerPoint-nya, tidak apa-apa. Yang penting ada kalimat-kalimatnya dulu, ada kalimat-kalimatnya dulu. Nanti siap merangkai Bapak. Merangkainya itu gampang istilahnya. Berarti tetap itu aja ya yang kita pakai ya. Iya, betul Bapak. Ya Pak, sepakat. Sepakat. Pak Miftahul Khairi ini kayaknya punya banyak kegiatan loh di sekolahan itu. Yang menarik-menarik, saya sampai penasaran. Sampai bingung. Saya bingung. P5 kan sering ya Bapak ya di SMP itu, P5 itu. Ya 3 kali lah, 1 tahun 3 kali kegiatan. Itu apa Bapak? Kalau kemarin itu apa namanya? Itu tampilan kreasi seni atau kegiatannya bagaimana Pak? Suara demokrasi ya, pemilu OSIS itu, kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal kemarin itu napak tilas desanya masing-masing. Sehingga gitu. berkelompok menghasilkan itu buku. Dituangkan di gambar atau bagaimana atau cerita gitu Bapak? Awalnya mereka ya eksplorasi ke desanya masing-masing, kemudian setelah itu kan bisa bercerita bahwa ini. Yang sekarang bisa dilihat itu berupa buku. Buku disimpan di perpus. Buku sejarah desanya masing-masing, tapi dikumpulkan ya berarti ya Bapak ya. Ya. Bagus sekali Bapak, mantap. Itu yang kearifan lokal. Yang kemarin kewirausahaan ya seperti itu. Kalau kewirausahaan di akhir gelar karyanya itu ya bazar, seperti jualan kayak bazar gitu. Gitu. Iya. Sebentar ya Bapak ya. Saya sambil cari di galeri saya foto-fotonya itu. Yang penting foto-fotonya, hasil-hasilnya di hasil karyanya. Mungkin Bapak Miftahul udah juga punya banyak. Sebenarnya punya banyak di sekolah Bu, nanti kan istilah itu sambil jalan nanti bisa selesai. Ini terakhir kapan sih Bapak kita itu? Kapan? Besok? Tanggal 8 Senin. Senin. Oh, gimana untuk aksi nyatanya Pak Miftahul sudah enggak? Tanggal 8. Aksi nyata? Belum, masih proses. Pak Miftahul Khairi sudah ya? Yang apa? Aksi nyata. Oh belum. Si aksi nyata kan satu-satu kan? Iya. Iya, yang satu itu apa ya? Kalau melihat dari petunjuknya Bu Tutut kan hanya mengisi jurnal refleksi itu. Tapi kan ada nanti didokumentasi. Tetap kita buat nanti berdasarkan referensi itu untuk CGP yang lalu-lalu. Tapi kan masih di modul 1.4 nanti kan kita buatnya. Iya kan, si aku dulu itu kapan terakhir modul 1.2. Kita diskusi nih. Pikiran Bapak, ini masih ada waktu. Presentasi 8. Iya masih Senin. Presentasinya masih Senin. Masih Senin ya? Iya. Tanggal 8. Oke, nanti yang penting gini, kita masukkan dulu yang tadi rencana-rencana atau rancangan-rancangan itu bisa saling menambahi kalimat atau apa. Nanti secara saya rekap untuk membuat di PowerPoint-nya atau presentasinya itu. Nanti kemudian kita tunjuk juga karena pada saat presentasi kan kayak kemarin itu harus semi resmi, katakanlah ada narasumber. Iya Bapak, sekarang ditunjuk sekarang. Menjawab pertanyaan kan seperti itu. Bapak Muhammad Miftahul Huda ini ya, tak simpan dulu ya. Kenapa? Nomor jenengan Muhammad Miftahul. Oh, enggak punya tadi.
Iya, ini ada cari di 200 nih, 200 sampai 201 ini. Iya, 201 ada semua insya Allah. Tinggal dimasukkan saja di grup. Ya, kita tata dulu saja untuk pada saat presentasi besok, barangkali siapa yang presentasi, siapa yang menjadi narasumber, siapa yang menjadi MC, siapa yang menjawab, apakah nanti saling saut-sautan seperti itu? Monggo Bapak, ya, saling ya, saut-sautan monggo. Saling saut. Tapi tetap ada Pak moderator, apa namanya, moderator. Presenter ya, presenter ada, tetap ada. Nanti kalau sudah walaupun saling saut gitu aja. Nggih. Sesuai dengan monggo, kondisi Bapak. sekolah masing-masing. Nggih. Saya siap jadi apapun. Oke, siap. Apalagi diadu sama 2 Pak Mif ini. Saya jadi grogi nih. Untuk PowerPoint itu bisa share tak, Pak? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Bisa di-share PowerPoint-nya. Nggih. Jadi kita nanti saya buatkan dulu ya. Saya buatkan misal rancangan dulu sebentar, Pak. Ya. Sambil saya cari, saya buatkan, butuh waktu 1-2 menit lagi. Ngomong-ngomong dulu enggak apa-apa yang sama yang lain. Mama kata kelek. Mas kata kelek. Parun pandang. Alamak, Bapak sudah bisa dicek di grup. Saya kasih nama grup kolaborasi. Bapak Miftah sama Bapak Muhammad Miftah. Saya masukkan. Grup kolaborasi 1.2. Ini ada. Oh, tinggal. Anda bayya. Kalau ayo sangat. Aduh, oke. Monggo Bapak bisa dicek lagi. Itu kemarin alhamdulillah dari P5 tersebut itu kami masuk koran Sabda News di Gresik.
Alhamdulillah dari P5 pemanfaatan lospat kemarin itu, terutama saya sebagai ketua panitia, itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Terus kita juga ditayangkan secara YouTube atau secara streaming, dan kita juga diliput oleh sebuah Sabda News. Jadi alhamdulillah luar biasa kemarin itu Bapak, hanya dari pemanfaatan dari lospat saja semarak sekali karena kolaborasi antara anak serta wali murid itu bekerja sama dengan baik gitu Bapak, kegiatan kemarin itu. Iya. Berarti ini sudah teruji ya, karena sudah diliput ya. Iya. Sudah teruji. Hasil karyanya sudah teruji. Dan memang saya lihat ini apa ya namanya, bermacam-macam hasil karyanya ini. Tidak hanya limbah plastik, ada juga kotak, kertas, kardus, dan sebagainya. Untuk hari pertama itu Bapak, hari pertama itu anak ini kan masuk proyek P5 ya Bapak ya. Dalam satu hari itu anak-anak kami beri informasi, wali murid sama anak-anaknya itu kami kumpulkan. Pertama, itu kami memaparkan tentang lospat. Dan kami memaparkan bahwasanya untuk hari ini dan hari ini kita itu akan mengadakan P5. Jadi mohon kerjasamanya kepada anak-anak serta wali murid untuk antusias mengikutinya. Lah kami memaparkan kepada wali murid pertama itu bahwasanya lospat itu ini gitu loh Bapak. Terus setelah kami memaparkan, anak-anak besoknya itu disuruh bawa bahan lospat yang ada di rumah. Nah, untuk bawanya itu terserah Bapak, terserah membawa 2 atau bawa 10 terserah, kita kumpulkan. Setelah anak-anak dalam waktu besoknya itu membawa, kita kumpulkan di sekolah. Setelah itu dari bawaan anak-anak tadi dikumpulkan dalam kelasnya masing-masing, dan kasih bahan lospat tersebut. Setelah itu kita kumpulkan bahan lospat tersebut. Ini loh nak lospat yang dari bahan alam, ini yang dari plastik, ini yang dari bahan besi, ini yang dari bahan kaca, dari bahan manik-manik, itu kita kenalkan terlebih dahulu. Anak-anak antusias mengumpulkan lospatnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi misalnya kok plastik ya, kita kumpulkan plastik. Nah, anak-anak yang mengumpulkan. Gitu. Terus yang kedua, ini barangkali ini PowerPoint yang waduh, mantap ini Bapak, sudah gercep ini. Bagus Pak. Ya Pak. Mantap Bapak. Kan bisa diperbaiki lagi barangkali ada kekurangan atau apa. Itu fotonya siapa Bapak? Itu saya penasaran, itu fotonya siapa itu? Foto Google Ibu. Oh, barangkali kok bisa memakai foto yang dari saya, nanti saya kirimkan ya Bapak ya. Iya, betul. Aduh, mantap sekali Bapak, hebat sekali. Saya minta dukungan dan ilmunya Bapak. Sementara, jadi tadi judulnya kan imajinasiku dan kreativitasku. Daur ulang limbah menjadi karya bernilai. Kan Monggo Bapak Mif. Bapak. Ini ele-elean ya setelah nanti. Ele-elean. Ini harus bagus Bapak. Kurang gimana toh? Slide kedua sih. Ya. Angkat ini. Slide kedua. Mana ini? Masih kelihatan? Nggak kelihatan Bapak. Slide-nya masih belum berganti. Tetap. Belum ganti apa sudah? Belum ganti. Nah, ini saya share-nya salah berarti. Share-nya salah. Ini. September. Kayak gitu bulan apa?
stop sharing dulu ya. Kayaknya salah, stop sharingnya salah deh. Windows saja. Mantap Bapak. Lanjutnya Bapak Mif. Entire screen. Nah, ini aja. Ini kelihatan ya. Tadi yang pertama ini judul ya. Tutup PC. Oh iya, sorry. Ini ya, kelihatan ya? Pak. Ya, Dengan kok sakitnya niki kepi. Sama tokno ngeten iki lho, kula mboten saged soalnya. Nah, ini kan dulu ketika apa nih Bapak? Dulu kan PPG atau Bu, PPG itu juga ada. Harus tahu. Ternyata. Ini judul. Terus slide kedua itu mengapa penting untuk daur ulang. Ya, sudah. Oh, maaf, limbah apa lospat Bapak? Limbah saja. Mboten apa, ini kan ele-elean ini tadi. Nanti kan bisa diperbaiki. Monggo. Nanti kan saya tambah dengan lospat ini maksudnya secara kasar dulu. Iya, betul Bapak. Istilah diterapkan dulu pentingnya untuk limbah daur ulang lospat lah. Seperti itu ada cepat Pak Semen gawe iki mau. Iya, kok cepat ngoten lho Pak Mif. Nah, ini kemudian jenis limbah yang dapat didaur ulang. Ini contoh kan, contoh ada kertas bekas, ada kertas plastik, ada kaleng aluminium, atau kayu-kayu tadi nanti bisa tambahkan di sini, atau kardus-kardus, atau apa namanya styrofoam barangkali juga bisa ditambahkan di sini. Ini hanya sekilas saja. Kemudian ide kreatif ini tadi saya nyomot dari Google ini bagusnya seperti ini. Mungkin ngambil dari yang buku itu tadi, Bu Siti Arbaja. Ini kan ada pot bunga dari botol pemapak atau botol plastik. Ini juga di sekolah juga ada seperti ini. Ini kalau tas ini kan sudah terlalu tinggi. Kalau anak SD tidak bisa seperti ini. Ini kan pemanfaatan limbah kain bekas atau kain perca. Seperti itu. Ini contoh-contoh saja. Kemudian demonstrasinya, ya langkah-langkah lah itu seperti ini, ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah. Tapi nanti langkahnya juga disesuaikan. Ini kan langkah-langkah secara umum. Nanti secara pada saat pembuatan juga nanti diterapkan di sini. Ini hanya dasar saja, nanti bisa diganti lagi. Manfaat atau dampak positifnya ada lagi, ada pesan terakhir. Nah, mungkin itu ini sedikit saja, nanti bisa diperbaiki. Sudah bagus Pak, ya bagus. Nanti bisa diperbaiki lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pikir kok Om Tutut tadi Pak. Tanya ke Pak Kadit. Kalian cari di PU dulu, kalau enggak ada orang ke Pak Kadit ya. Ada. Masih di sekolah tadi ini Pak? Ya di sekolah. Kalau sekolahan sih Pak. Enak untuk ke sekolahan. Aman. Oh ya Bapak, ini kemarin kan itu P5 kemarin kan kami tidak hanya pemanfaatan lospat saja, tetapi imajinasi dan kreativitasku itu kemarin itu kami tambahi bahwasanya anak-anak setelah melakukan gelar karya tadi itu ada penampilan dari anak-anak gitu. Apakah tambah seperti itu? Apa cukup dengan itu saja? Tidak usah Bu, itu kalau tampilan itu kan P5 nanti jadinya. Kita bukan di Monggo. Niku mawon nggih, fokus niku berarti. Ya Bu, itu aja. Fokus cukup.
Oh ya Bapak, ini kan melihat hasil karyanya ya. Hasil karya kemarin kan memang saya kan berkolaborasi sama ibu-ibu. Jadi anak-anaknya itu punya hasil karya sendiri, ibu-ibunya punya hasil karya sendiri. Dan melihat dari foto-fotonya itu memang bagus-bagus. Nah, kalau misalnya anak itu kan kayaknya kalau anak secara langsung terjun langsung kan nggak seperti ini hasil karyanya gitu loh. Nggak apa-apa tah. Iya, digawean ibu nih. Boten, boten Bapak. Jadi ibu iku kon sak paguyuban ngoten. Bapak Ibu di bar ini kurang Nggih, 5 Ibu. menit lagi kembali ke main room ya. Oh ya, siap siap siap. Ibu. Siap. Siap. Iya, iya. Berarti nanti kita lanjut ke grupnya saja ya, Pak ya. Nggih. Nggih, nggih. Berarti pun sampun disepakati nggih niku mawon Nggih, nggih. Siap, presentasi. siap, siap. Apa tadi? Pemanfaatan lospat nggih. Pemanfaatan Nggih. lospat. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk diskusi kita pada pertemuan ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti bisa menjadi kelompok yang terbaik di Amin. kelas ini. Nggih. Pokoknya semangat Bapak. Nggih, Hasil semangat. akhirnya Nggih. nanti gitu. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita warahmatullahi. pindah ke bor 1 nggih. Ya. Nggih. Ya Allah, bersatu Gionadion. Oh, mantap itu Bapak. Saya ini terus terang Bapak, jujur ya grogi karena diupdate 2 Bapak MIF ini Bapak, di kelompok saya ini.
Halo. Isine link lane iku chat. Oh no. Kano. Nene link. Nene chat. Si. Oke. Sip. Linknya tak copy ya sebentar ya. Halo.